Shalom, kita hari-hari ini memasuki sebuah tahun yang luar biasa. Tahun 2022, tahun Unity, tahun keajaiban, tahun berkat. Saya akan bacakan saudara bahwa tahun ini adalah tahun yang ajaib. Saudara, beberapa orang berkata ini tahun ke-8. Tetapi saya berkata buat anak-anak Tuhan ini tahun kegenapan. Bahwa janji Tuhan untuk berkat, perlindungan, anugerah pasti digenapi. Beberapa orang berkata ini tahun resesi. Tetapi saya percaya buat anak Tuhan ini tahun resepsi. Tahun dimana kita berpesta kasih karunia, berpesta anugerah, berpesta berkat, berpesta keajaiban. Juga orang berkata ini tahun krisis. Tetapi saya mau berkata buat kita tahun Kristus. Kristus harus nyata dalam hidup kita. Kristus harus dipancarkan lewat kasih, lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Ini juga orang berkata tahun kengerian. Tetapi saya berkata ini tahun pengertian. Pada waktu kita mengerti waktu dan masa, kita mengerti hati Tuhan, kita mengerti apa yang harus dilakukan, maka kita akan melewati tahun 2022 sebagai tahun kemuliaan. Saudara, saya akan ambil satu ayat. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ada dua hal tahun ini. Yang pertama, mari pakai mulut kita. Karena itu kehendak Tuhan sebagai pedang yang tajam. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyinggung orang lain, tetapi yang pertama untuk mengalahkan iblis. Pada waktu kita setiap hari berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir segala kuasa kegelapan. Kami usir roh-roh yang membuat kami patah semangat, sakit, penyakit, mengusir semua kecelakaan. Maka iblis akan lari dari hidup kita. Dan pada waktu kita melihat iblis lari, hidup kita akan jauh lebih baik. Mungkin itu cuma 1 menit berdoa. Mulut kita sebagai pedang yang tajam. Tetapi iblis akan lari. Karena Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan usirlah iblis dari hidupmu. Yang kedua, saudara, pedang yang tajam. Apa ini artinya? Mari kita mengeksekusi. Ada banyak hal-hal yang mungkin sudah lama tidak kita eksekusi. Misalnya mungkin pekerjaan yang tertunda. Mungkin saudara kita sudah lama ya tidak memuji-muji Tuhan. Dan kita secara online beribadah. Sehingga kita tidak sungguh-sungguh menyembah, berteriak, memuji Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa pujian dan penyembahan mendatangkan berkat. Pujian dan penyembahan itu bahkan mengalahkan binatang itu. Pujian dan penyembahan mengalahkan kekhawatiran, mengalahkan saudara yang namanya kebencian dan sebagainya. Mari kita mengeksekusi. Saya ingat ibu saya. Ibu saya adalah orang yang tidak pernah berkata negatif secara langsung. Saudara, dan setiap kali kami tidak ada makanan, maka dia mulai menyanyi, saudara. Lagu yang paling suka dia nyanyikan adalah El Shaddai. Kalau pagi-pagi hari dia tiba-tiba teriak El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Saya tahu, saudara, saya tahu pasti bahwa tidak ada makanan, bahwa tidak ada uang untuk membeli makanan. Tetapi kalau dia mulai menyanyi dan dia mulai ajak kami untuk menyanyi, saya menjadi saksi hidup. Tuhan tidak pernah diam. Tiba-tiba nanti ada bel berbunyi dan orang mengirimkan mie, orang mengirimkan nasi kuning, atau orang datang dan berkata, "Bu, ini ada uang, tolong masakan," karena ibu saya juga punya catering. Saudara, dan setiap kali dia menyanyi El Shaddai, kami makan justru jauh lebih enak daripada kalau beliau tidak menyanyi El Shaddai. Karena saya tahu El Shaddai dari mulut ini tiba-tiba menjadi pedang yang tajam untuk mengeksekusi, mendatangkan berkat dari Tuhan. Saudara, yang kedua, contoh dan kesaksian yang kedua. Saya punya seorang teman, dan teman saya ini, saudara, dia tahu mulut adalah sumber berkat. Mulut adalah sumber untuk lobbying. Mulut adalah sumber untuk bersaksi. Kemanapun dia pergi, saudara, dia selalu menyapa orang dengan sangat ramah.
dia menyapa anak-anak dengan berkata, "Hai cantik, hai pandai." Saudara, dia seorang businessman. Tetapi saudara, dia selalu mengucapkan kata-kata yang ajaib untuk anak buahnya. "Diberkatilah engkau. Selamat pagi, engkau kerja dengan sangat baik. Terima kasih." Saudara, itu dia lakukan. Dan hari itu tiba-tiba dia menyapa tukang parkir. Dia berkata, "Terima kasih buat kerja keras, terima kasih buat lembur, terima kasih karena kau setia." Tiba-tiba tukang parkirnya berkata, "Pak, setiap malam ada orang-orang yang terus bekerja." Dia bilang, "Sampai jam berapa?" "Sampai jam 12, sampai jam 1. Dan dia langsung ke atas. Dia pengen sekali memberi reward buat orang-orang ini. Ternyata dia cek tidak ada laporannya. Dan dia mulai cari. Ternyata orang-orang ini tidak sedang, saudara, bekerja. Mereka sedang mencuri banyak hal. Mereka mencuri barang-barang. Mereka mencuri informasi. Mereka mencuri, saudara, data-data yang sangat penting. Saudara, dan itu semua terbongkar. Dan menghasilkan keajaiban. Dia bisa menutupi kerugian, kesalahfatalan, dan banyak hal yang negatif. Hanya karena dia menyapa, mengeksekusi tukang parkirnya. Saudara, dia tidak marah. Dia bahkan beretika baik. Tetapi Tuhan membongkar segalanya. Karena apa? Mulut kita adalah pedang yang tajam. Mari pakai mulut kita untuk mendoakan orang. Mari pakai mulut kita untuk memberkati. Mari pakai mulut kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari pakai mulut kita untuk mengeksekusi, saudara, pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Karena saya percaya mulut ini punya kuasa. Yang kedua, dikatakan ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Saudara, tahun 2022 haruslah bergerak dalam ketepatan. Haruslah juga kita berani ditarik seperti anak panah dan kemudian meluncur dengan sangat cepat. Ada banyak orang yang tidak pernah berdoa khusus dan hidupnya rutin. Tetapi saya karena sering berpergian, karena saya sering kali menghadapi hal-hal yang baru, saya sering kali berdoa dan berkata, "Tuhan, tentukan apa yang baik." Hari itu tiba-tiba Tuhan berkata, "Nak, pergi naik mobil, jangan pakai pesawat." Padahal saya biasanya selalu naik pesawat, saudara. Dan saya memilih berangkat ke Solo naik mobil. Ternyata hari itu, kalau saudara masih ingat, WA tiba-tiba down, saudara, dan semua tiba-tiba blank. Dan satu, saudara, airport kacau balau. Semua penerbangan delay, beberapa bahkan dibatalkan. Kekacauan itu sampai orang harus gotong, saudara, kopernya. Karena bahkan yang namanya jalur untuk komputer, untuk saudara, koper tidak berjalan. Seandainya hari itu saya naik pesawat, saya tidak akan bisa KKR. Semua akan gagal. Tapi karena saya naik mobil, saya tidur dengan enak. Semuanya sampai di tempat dengan luar biasa. Mendengarkan Tuhan dalam ketepatan menghasilkan keberhasilan. Dan seringkali kita berpikir Tuhan tidak kita libatkan. Karena bisnis adalah urusan kita. Tapi pada waktu kita mulai berdoa dalam bisnis, berdoa dalam keputusan, berdoa dalam sekolah, berdoa dalam hal apapun, kita akan melihat rencana Tuhan, tuntunan Tuhan, berkat Tuhan dalam kemuliaan. Dan kita akan melihat bahwa rencana manusia itu seringkali berbeda dengan rencana Tuhan. Ikuti rencana Tuhan, itu adalah best of the best. Saudara, tapi kata runcing dan anak panah artinya juga ditarik. Seberapa hari-hari ini kita mau ditarik? Mungkin ditambah lagi tanggung jawab dalam pekerjaan. Kita ditarik lagi untuk menghadapi pelayanan. Beranikah kita menambah jam doa kita? Beranikah kita menambah jam memuji menyembah? Beranikah kita menambah apapun, saudara, yang baik yang sudah kita lakukan? Itu artinya ditarik. Dan pada waktu kita ditarik, kita akan melihat kita meluncur lebih jauh. Seorang teman saya, dia mengambil keputusan di masa pandemik ini untuk setiap hari membagikan makanan. Saudara, dia kerja di rumah dan dia setiap hari mengambil, saudara, 20 pak dan membagikan makanan.
Saudara, dia berkata, ini adalah sesuatu yang menarik iman saya karena sebenarnya keuangan kami pas-pasan. Tetapi pada waktu dia masak, dia mulai membagikan makanan. Saudara, tiba-tiba dia bertemu dengan begitu banyak hubungan yang baru. Dia mendapat relasi, dia mendapat kesempatan. Dan ujungnya omset daripada apa yang dia kerjakan naik sampai 3-4 kali lipat. Dia berkata, Bu, kalau saya tidak pernah membagikan makanan, kalau saya tidak pernah berani untuk menarik lebih lagi, walaupun berarti ekonomi saya sepertinya harus dikorbankan lebih banyak pengeluaran, maka saya hari ini tidak melihat berkat Tuhan, tidak melihat kesempatan baru, tidak mendapat relasi baru. Beranikan dirimu ditarik, maka saudara akan melihat anugerah yang luar biasa. Saudara, ayat ini yang selanjutnya adalah Yesaya 49 ayat 9. Dikatakan untuk mengatakan kepada orang-orang terkurung, keluar, engkau telah dibebaskan. Dan kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak kekurangan rumput. Di segala bukit gundul tersedia rumput bagi mereka. Saudara, yang kedua yang saya mau katakan, kita butuh keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kelemahan kita, keluar dari keterpurukan kita, keluar dari khawatir, keluar dari mungkin ketakutan kita. Tahun lalu mungkin ada banyak peristiwa negatif, kesedihan demi kesedihan. Seorang teman saya kehilangan suaminya tahun lalu. Dan dia benar-benar terpuruk. Dia benar-benar merasa give up. Dia mau lepaskan semua pekerjaan suaminya. Karena suaminya seorang distributor yang cukup besar dan dia tidak pernah tahu sama sekali. Dan pada saat itu dia benar-benar sedih dan sangat kehilangan. Tetapi ayat ini dengan sangat jelas berkata, keluar. Keluar dari keterpurukan. Keluar dari kesedihan, engkau sudah dibebaskan. Saudara dan saya berkata, jangan menyerah, jangan tutup, tetapi mulai pelajari semuanya. Saudara, pada waktu dipelajari dia kaget sekali. Ternyata suaminya seorang sanguin yang sangat tidak teliti. Ada banyak tagihan, ada banyak tapi utang dari orang-orang yang belum ditagih juga. Ada banyak saudara orang yang tidak bayar cicilan dan didiamkan oleh suaminya. Saudara, dan mulai dia bereskan dari A sampai Z. Dan dia mulai mengatur pembukuan. Dia membereskan, dia mengambil saudara inisiatif dengan cara-cara yang baru. Tiba-tiba saudara, semua usaha suaminya memiliki untung yang sangat banyak. Saudara, memperlebar kiri dan kanan, mengalami kemajuan pesat. Dan dia berkata, Bu, sekarang saya mengerti kenapa suami saya harus pulang. Kalau suami saya tidak pulang dengan kekacauan yang dia buat, kami akan kena masalah hutang piutang dan sebagainya. Tapi Tuhan menutup celah ini. Walaupun kelihatannya saya kehilangan suami, tapi tiba-tiba saya melihat semua berubah. Anak-anak juga mulai membantu, anak-anak mulai bekerja, dan mereka menjadi lebih dewasa setelah ayahnya pulang. Dia berkata, perusahaan ini yang dulunya saya pikir baik-baik, ternyata diambang kolaps. Tetapi pada waktu saya bereskan, ternyata perusahaan ini sangat-sangat punya prospek yang bagus. Sekali lagi, mari kita keluar dari setiap keadaan yang mungkin hari ini sedang membelenggu kita. Dan dikatakan, tampillah. Ada banyak anak Tuhan yang berkata, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada talenta. Tidak mungkin. Tuhan berkata semua orang pasti punya talenta. Jadi mungkin ada talenta sebagai pendoa. Mungkin saudara dipanggil sebagai penginjil. Saudara bisa bersaksi kepada banyak orang. Tapi mungkin hal-hal yang kecil di dalam sebuah kebaktian, sebuah kekristenan, sebuah acara, sebuah perusahaan. Seringkali kita berfokus kepada pekerjaan yang besar. Tapi selalu ada jutaan hal kecil, perkara kecil yang sangat menentukan. Di tempat saya saudara, CS itu adalah orang yang paling luar biasa. Mereka membuat sekolah kami selalu kelihatan bersih.
Bahkan sampai beberapa orang berkata, bagaimana sekolah ini terus dan terus kelihatan sangat bersih. Semua toilet, semuanya kontrol setiap kali apakah lampu masih ada yang nyala. Dan itu merupakan penghematan yang luar biasa. Saudara, saya punya satpam dan itu menentukan. Ada banyak orang berpikir, cuma satpam. No. Satpam dari sebuah sekolah harus juga menggendong, membujuk anak-anak. Saudara, membuat anak-anak tidak lari-lari, tidak tertabrak, tidak keluar hari ini. Melatih mereka cuci tangan. Dan ada di dalam, saudara, keamanan. Itu hal kecil. Tetapi tanpa mereka, sekolah kami tidak bisa berjalan. Belum lagi, saudara, dengan orang-orang yang bagian fotokopi. Mungkin mereka kantin di sekolah. Itu hal kecil tapi sangat menentukan. Anak-anak sangat bahagia dengan makanan-makanan. Dan itu merupakan refreshing mereka. Mari hari ini, seberapa talenta kita tampil. Ayo tampil. Seberapa yang kau punya, ide-ide baru, tampilkan. Karena Tuhan ingin memberkati kita. Saya punya seorang teman. Dia bekas orang yang tidak baik di penjara. Saudara, dia kena narkoba. Maaf kata, dia juga pernah menjadi penjual seksual. Dia pelacur, kata kasarnya. Tapi dia bertobat. Dan selama ini dia tutup dengan sangat rapi. Dan tiba-tiba Tuhan mulai berkata, kenapa kamu tidak berani tampil? Kenapa kamu tidak berani bersaksi bahwa kamu memang bekas pelacur? Bagaimana hidupmu, dan mulai taruh di YouTube di mana-mana. Saudara, dia berkata, Tuhan, saya malu. Tapi dia berkata, okelah, karena Engkau yang menyuruh. Maka dia mulai ambil resiko untuk tampil. Saudara, dia buat kesaksian dia. Dia dandan dan dia bilang, saya bekas pelacur dan saya dijamah Tuhan. Yang mengagetkan, saudara, dalam satu hari 75.000 orang menonton. Saudara, orang mulai berkata yang benar. Mereka mengutuk, mereka juga memuji, mereka berdebat. Saudara, dari berbagai agama, mereka berkata melacur oke atau tidak. Wah, itu jadi ramai sekali. Dan makin ramai, makin heboh, makin oke. 75.000 orang. Dan itu baru satu konten. Itu baru satu tempat. Saudara, dan dia jawab dengan baik. Tiba-tiba saudara, diam-diam dia taruh mereka yang sangat serius. Dia taruh, saudara, nomor dia. Dan singkat cerita, lebih dari 500 orang terima Yesus, minta didoakan. Selama ini dia tutup. Tapi ternyata pada waktu tampil terjadi sesuatu yang ajaib. Mari, mungkin saudara punya makanan-makanan. Saudara, dan engkau mulai jual online. Saudara mungkin punya ide-ide baru. Teman saya jualan risoles. Cuma risoles, aneka risoles. Saudara, di online, dan tiba-tiba booming. Sehari jualan 3.000 risoles, saudara. Sekali lagi, tampillah. Karena Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau membuat tahun ini menjadi tahun resepsi. Tahun Kristus menjadi nyata. Tahun kemuliaan. Tahun kebaikan. Tampil juga berarti pada waktu saudara kita ada masalah. Pada waktu tetangga kita mungkin mengalami kesulitan. Mari kita tampil. Hari itu saya bawa makanan banyak. Dan kemudian saya berkata kepada supir saya, tolong bagikan ke tetangga-tetanggamu. Dia berkata, Bu, saya makan sendiri juga bisa. Saya berkata, kamu tahu kamu bisa makan kapan saja. Tapi kali ini coba tampil. Bagikan ke tetangga-tetanggamu. Saudara, akhirnya di packing lagi dengan bagus sama dia. Dan dia ketok ke rumah tetangganya. Saudara, dan terjadi sesuatu yang ajaib. Dia nangis. Hanya terima 1 kotak bihun goreng. Nangis. Dia tanya, ada apa? Dia berkata, Bapak, saya kena PHK. Dan 2 hari ini kami benar-benar habis. Makanan habis. Uang habis. Saya sudah 2 hari tidak makan. Cuma anak saya saja yang makan Indomie. Saudara,
Dan dia bilang ini adalah makanan pertama yang kami terima. Dia nangis, saudara, dan kemudian sama supir saya akhirnya diberi lagi beberapa makanan yang lain. Dan dia berkata, Bu, ternyata ya hal yang sekecil itu bisa menolong banyak orang. Saya berdoa, mari berani tampil. Karena ada Tuhan, ada Kristus dalam hidupmu. Biarlah itu bersinar, menjadi garam dan terang dunia. Tahun 2022 adalah tahun krisis kata orang. Tapi biar itu jadi tahun Kristus. Tampil, nyatakan terangmu. Kemuliaan Tuhan harus bersinar lewat hidup kita. Biarlah orang melihat kebaikan Bapamu. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan memimpin dengan doa syafaat. Kita akan berdoa buat banyak orang yang mungkin membutuhkan. Dan saya percaya kita akan sama-sama terus dan terus menaikkan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya tahun ini akan menjadi tahun Kristus. Di mana setiap kami mulai berani tampil. Menjadi berkat, menjadi garam. Hamba berdoa tahun ini menjadi tahun di mana kami mendapat pengertian. Dan kami tahu apa yang harus kami buat. Tuhan, kami bawa bangsa Indonesia. Biar bangsa kami diselamatkan. Biar bangsa kami dijagai. Diluputkan dari pandemik. Diluputkan dari kerusuhan. Tapi ada shalom atas bangsa kami. Hamba berdoa mulai dari Pak Jokowi sampai yang paling bawah. Biar hikmat-Mu mencengkeram. Kami berdoa buat mulia industri manajemen, karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak terkait. Kami berdoa untuk pemeliharaan Tuhan tetap dalam segala aspek. Kami mengucap syukur untuk semua yang berulang tahun. Dan untuk saudara mereka yang mengalami sukacita. Baik itu anniversary dalam pernikahan. Ataupun mengalami kebaikan, kesembuhan dan sebagainya. Kami juga berdoa Tuhan. Supaya setiap kali kami kebaktian. Maka firman-Mu tepat dan menguatkan semua orang. Dan kami semua menjadi pelaku dan tidak hanya pendengar saja. Kami berdoa buat kesembuhan bagi karyawan, karyawati. Semua yang mengalami kelemahan dalam fisiknya. Kami percaya ada penghiburan, ada kekuatan bagi mereka semuanya. Juga mereka yang sedang mengalami kedukaan, masalah dan tantangan. Kami berdoa untuk jalan keluar. Kami percaya Tuhan, semuanya akan menjadi baik dan sungguh amat baik. Kami berdoa terakhir, biarlah berkat dan kasih karunia, anugerah dan kekuatan turun dalam hidup setiap kami. Biarlah setiap kami menjadi saksi, menjadi garam dan terang. Biarlah setiap anak-anak-Mu diberkati dalam keluarga mereka, dalam persatuan dan damai. Biarlah setiap mereka ada kesehatan yang sempurna. Biarlah mereka ada perlindungan. Dan semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menaikkan pujian dan syukur. Menaikkan sembah, menaikkan cinta. Dan biarlah semua hidup kami letakkan di tangan-Mu. Sekali lagi, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.